Jepang itu tidak boleh hukumnya ngomong begitu. Jadi tipis ya, sangat tipis, sangat halus. Saya tahu misalnya bahwa pendidikan anak-anak kita semakin lama semakin mahal. Apakah tidak mungkin saya bisa melakukan asuransi pendidikan? Sehingga kalau setelah saya pensiun saya punya anak banyak misalnya, betul nggak? Di switch nih. Itu kan rumitnya hari ini, tidak mudah. Apakah bunga ini tidak bunga? Ini konsep yang luar biasa. Yang paling kontroversial hari ini, yang paling banyak menderita adalah masalah bunga. Padahal itu sepele, masalah yang tidak terlalu banyak dalam masalah bicara ekonomi. Banyak terang-terang yang lain yang mestinya kita harus pahami. Riba itu apa? Semua sepakat riba itu haram dalam versi Islam. Tapi apakah bunga sumbangan riba itu masih diperkenalkan hari ini? Quraisy mengatakan tidak kalau kecil, tapi di sana mengatakan haram. Itu yang membuat dia lemah dalam masalah perurusan teori, betul kan? Di sini boleh, di sini tidak boleh. Gak mungkin kalau misalnya ketika mutualis ini mengatakan ke bawah, saya akan ke bawah lama, gitu kan? Itu sisi lemah dari teori ekonomi. Adalah masalah generalisasinya, universalisme. Penggagas demikian teori ekonomi masalah Wah, ramai kemarin ketika Budi Rono naikin neoliberal economics, nggak ada itu, nggak ada apa sih sebetulnya, nggak ngerti saya, nggak ada itu, belum ada. Kalaupun ada juga apa paradigmanya? Cuma pertanyaan fundamentalnya adalah kalau kita kan liberal, sebenarnya sektor-sektor apa saja yang boleh diliberalkan? Itu pertanyaan fundamental ekonomi. Oke lah, kita mengerti pasar kita. Tapi sektor apa saja yang boleh? Apakah pendidikan boleh? Kesehatan boleh? Itu tidak terjawab hari ini. Nah, Adam Smith tidak sampai ke sana. Anda sekarang tidak ada subsidi pemerintah, itu kan? Apakah Unpad akan tetap berdiri? Itu enggak itu. Berapa karyawan harus digaji? Berapa dosen yang digaji? Itu kan? Ujung-ujungnya apa? Ya begini kan? Saya subsidi untuk gajimu, operasional, Anda tanggung sendiri. Dari mana caranya? Ya itu di SPP. Ya, ITB sekarang tidak sama dengan ITB zaman saya dulu. Itu enggak? Saya punya kawan misalnya dengan berbekal sleeping bag, tidur setiap malam di sana, itu jadi insinyur itu. Sekarang nggak mungkin itu. Kawan-kawan saya yang miskin bisa belajar di sini. Contoh ya, itu ekses. Kemudian bagaimana kita melakukan sinerginya? Sinerginya seperti apa? Ya, ekonomi syariah atau ekonomi? Ini kan sebaliknya. Jadi kalau kita bisa ekonomi yang universal, nggak usah pakai syariah itu sains. Sebanyak fisika, biologi, kimia. Kalau saya mau jujur ya, sebetulnya tinggal dibuat asumsinya saja kok, sama dengan saya. Ya. Oke, kesimpulannya, buat saya tidak harus anti agama dan agama jangan sampai anti sains. Tidak ada dikotomi mestinya, gitu ya. Cuma bagaimana kita dialogkan, bagaimana kita membridgingnya, itu yang tidak mudah. Kemudian penggunaan nilai-nilai asumsi sudah dalam pembangunan teori ekonomi itu juga kan harus bersifat genuine ya, jangan free rider dong. Gitu. Aku punya sendiri padahal dia hanya ikut-ikut orang, itu nggak boleh, malulah. Kemudian perspektif agama dalam pembangunan teori ekonomi tidak ada bentuk dogma. Kalau dogma nggak ada diskusi, selesai. Kalau mengatakan bahwa bunga itu riba, selesai itu, tapi itu dogma. Itu kita bisa turunkan. It's assumption, bunga adalah riba, selesai. Tapi itu bahasa sendiri nantinya. Nanti dari saya bahasa apa? Akan bikin bahasa kebayang gitu. Ya, udah bisa kelihatan lah gitu. Orang beda sholat aja adanya sekali 2 kali Jumat tidak beda kok mesti. Apalagi masa ekonomi. Oke, nah dengan begitu kemudian kita bisa objektif, kita bisa rasional, melainkan seperti itu artinya objektif, brief, value. Terima kasih, kita diskusi. Saya serahkan. Ya, terima kasih sekali Pak Rahmat, sangat menarik paparannya. Ya, kita masih punya waktu kurang lebih setengah jam, 70 menit. Kemudian kawan-kawan untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, atau mungkin juga perbedaan pandangan dari apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi. Silakan. Ya, 1 ya, 2 ya Mas, ini dulu kemudian. Ya, mungkin lebih pertanyaan lebih padat dan singkat mungkin ya, semua dapat kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Hilman. Di sini saya mau bertanya ya tentang pernah baca bahwa kapitalis itu ekonomi kapitalis itu akan selalu terjadi krisis karena mungkin saya bisa kaitannya dengan kejadian Amerika kemarin ya yang subprime mortgage. Di situ kan mungkin saya lihat di situ berawal dari keserakahan ya ketika industri perumahan itu dijadikan beberapa derivatif sehingga akhirnya terjadi bubble, dan ketika induknya itu tidak bisa membayar terjadi macet di bawahnya di induknya, itu akan terjadi langsung krisis besar kan kayak kemarin. Nah, di situ mungkin saya bisa melihat bahwa apakah selalu seperti itu, bahwa kapitalis itu bakal selalu terjadi krisis. Mungkin itu aja. Langsung dijawab aja Pak. Betul, mau digabung dulu. Digabung aja, silakan. Dari saya masih berkaitan dengan masalah kapitalisme. Adanya isu-isu kapitalisme global yang bahwasanya terbukti ketika kiblat ekonomi kepada kapitalisme terjadi kehancuran. Masing-masing pertanyaan tadi, bagaimana kira-kira apa yang tepat sistem ekonomi, apa yang tepat dengan masyarakat kita? Apakah ada ekonomi Pancasila? Artinya di UGM itu dan Jamara itu yang menggagas bagaimana konsepsi teori ekonomi Pancasila yang digemborkan oleh siapa bapaknya itu Pak Budiarto ya. Bagaimana memberikan pandangan kepada kita? Apa yang tepat untuk menjadikan masyarakat Indonesia? Baik, saya ceritakan tentang subprime mortgage. Isunya sebetulnya tidak perlu masalah keserakahan. Kalau keserakahan kan di mana juga ada, departemen ada, korupsinya gede. Ya, jujur aja. Subprime mortgage idenya begini, itu kan sebetulnya sekuritisasi. Artinya bahwa ada sebuah aset, kemudian aset itu disekuritisasi, dikonversi dalam sebuah sekuritas, kemudian dijual untuk reinvestasi lagi. Kasus misalnya BTN di Indonesia itu hampir sama kasusnya sekuritisasi. Jadi itu dalam finansial. Misalnya gini, tingkat kredit macet bank BTN, korporatnya kan kredit kaya 99% itu tidak macet. Artinya hanya 1% saja yang macet. Kalau dia menyatakan kredit bisa 20 tahun, itu nggak investasi. Mau kapan lagi dia akan membangun rumah dengan lebih banyak? Itu nggak? Nunggu 10 tahun dulu kan, modal masuk, itu baru separuhnya. Jadi kalau saya misalnya BTN, saya investasi bisa senilai 100 triliun misalnya, atau 10 triliun misalnya, bangun sebuah perumahan ya, dengan durasi 10, cicilan 10-20 tahun. Untuk bisa membangun yang sama, berapa lama dia butuhkan untuk menunggu dari cicilan itu. Maka idenya adalah bikin sekuritisasi. Ya, jadi sekuritisasi artinya bahwa saya punya tagihan yang lancar nih, gitu. Artinya saya akan jual ke SPV, perusahaan vehicle, jual perusahaan yang itu, kemudian dengan harga diskon misalnya, oke saya jual kepada Anda misalnya 11,5 triliun, dia bakal ada fee buat Anda, itu kan. Kemudian apa? Anda yang menagihkan ke siapa? Ya, si portofolio hutang tadi, kemudian urusannya dengan SPV kan, ya kan? Saya tidak berurusan lagi dengan para yang BTN dibayar tapi nyicil itu enggak. Saya tidak berurusan dengan itu lagi. Kenapa? Karena urusan itu adalah SPV, tapi saya mendapatkan dari SPV itu dengan setengah itu, kemudian saya bikin rumah lagi. Idenya begitu, awalnya, ya, itu enggak idenya awal. Nah, kemudian ini kan sebuah jaminan. Ketika misalnya sebagai bank BTN pakai SPV, itu enggak? Ya. Dengan jaminan apa? Aset bracketnya itu, ya, utang itu bisa dibayar oleh para nasabahnya, itu nggak gitu. Kalau lancar, kan langsung di lancar BTN itu. Ya. Awalnya begitu. Nah kemudian SPV punya jaminan apa? Bahwa 99%, ya, utang itu akan terbayar. Maka dia pun, ya, bisa menjaminkan aset itu. Kan dia dijual nih, ya. Siapa yang beli? Perusahaan-perusahaan. Itu kan. Nah ketika si SPV itu kemudian digaransi oleh siapa?
Barry Lynch, ya, kemudian apa, Golden Shah, gitu. Oh siapa yang nggak keren ya dengan nama-nama itu gitu. Oh dijamin nih pasti benar. Kemudian saya punya nih, misalnya saya perusahaan, saya beli nih sekuritisasi dari SPV itu. Kemudian saya berutang. Apa jaminan ini bisa sekuritasi ini. Kalian bisa bayangkan ke bawah seperti apa. Nah yang tadi subprime itu kan sub itu kan sesuatu. Jadi subprime apa ya? Di bawah. Jadi turun gitu. Karena underlying assumption-nya, underlying asset-nya kemudian goyah gitu. Pengangguran di Amerika. John Bush gagal itu kan ketika dia memelihara konflik, sebetulnya kan ada arus ekonomi itu, ya kan, bisnis apa, supply, logistik, perang dari situ. Jadi agak susah nih, agak rumit soalnya itu kan. Ketika underlying asetnya kemudian gagal, itu kan, maka bisa kebayang kan, bubble-nya seperti apa. Ini sebenarnya yang saya beli itu apa sebetulnya? Ini sebuah jaminan kan. Nah, apakah karena keserakahan? Apakah kesalahan itu kemudian dirumuskan oleh teori ekonomi? Tidak. Jadi bisa dibedakan ya. Ada orang Islam, ya, dan orang Islam yang korupsi. Apakah salah Islam? Ya, tidak.